Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Silsafi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji demonstrasi metode statistik ARDL, yaitu Autoregressive Distributed Lag. Baiklah, untuk itu langsung saja saya akan melakukan uji demonstrasinya di Stata. Ya. Oke, jadi untuk pertama-tama kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah memiliki data. Jadi ini adalah pengaruh ya, harga emas, pengaruh nilai tukar dolar, MD ya, terus SB sama PE terhadap HE. Ya, HE itu harga emas. Ya, jadi HE itu adalah variable independen ya. Variable dependent ya. Oke, jadi di sini langsung saja saya salin. Terus saya pergi ke data editor, di copy paste. Oke, di sini sudah muncul ya. Nah, untuk langkah pertama-tama ya, saya ingin ketik. Oke, oke di sini udah terurut ya. Lalu kita ingin menyamakan ya data kita itu bentuknya dalam bentuk kuartal. Ini tinggal disesuaikan aja ya 2007 Q1 ini adalah bentuk dari data kita. Ya, bentuk dari data awal terus Q1 karena data yang bersifat kuartal. Oke, di sini udah terlihat ya. Lalu kita ingin mengubah formatnya menjadi format tahun. Nah, ini udah ya, udah jadi seperti ini formatnya. Lalu kita kasih tahu ke Stata kalau data kita tuh berupa data yang urut. Oke. Nah, setelah kita udah melakukan ujian pertama, ya, dalam melakukan uji metode ARDL ini, pertama-tama kita akan melakukan uji stasionaritas, ya. Kita ingin menyamaratakan bahwa data yang kita miliki ini udah signifikan atau tidak. Ya, apakah memiliki pengaruh atau tidak dari data sebelumnya. Oke, untuk itu pertama kita pergi ke statistik, ke time series, test, dan augmented Wiki-Fuller. Nah, di sini baik dari variabel dependent dan variabel independen ya, semuanya kita lakukan uji stasionaritasnya. Ya, untuk pertama kita lakukan ke HE dulu. Nah, karena di HE ini dia belum menunjukkan stasioner karena tes statistiknya ini udah kecil dari critical value. Ini belum kecil ya karena nih ya masih lebih gede nih. Dan P value-nya juga masih belum di bawah 0,05, maka kita lakukan first difference dulu. Lakukan uji stasioner dulu di tingkat level maksudnya. Oke, di sini dia udah stasioner di tingkat level ya. Karena ini tes statistiknya udah lebih kecil dari critical value 1, 5, 10% dan P value udah di bawah 0,5. Selanjutnya kita coba untuk yang variabel lainnya ya. Tadi itu kan variabel dependent, sekarang variabel independen ya. Oke, ini ternyata sama dengan yang sebelumnya, maka kita perlu melakukan uji stasioner di tingkat level dulu agar datanya lebih smooth. Ini tinggal kita samakan dengan yang kita uji tadi. Nah, ini udah sama ya. T statistiknya dan P value-nya udah benar.
Lakukan hal yang sama lagi dengan variabel lain. Oke, ternyata juga sama. Oke, ini lebih kecil ya. Dan ini juga. Oke, ini masih ini udah kecil, tapi ini belum di bawah 0,5. Oke, tunggu. Ini belum kecil ya. Oke, ini udah stasioner di tingkat level 1. Oke, kita coba. Oh, maaf, ini HE ya. Harusnya SB. Maaf ya. Oke, ini bener ya. Kita lakukan untuk yang variabel terakhir. Oke, ini langsung stasioner. Oke, nah setelah kita udah mendapatkan ya masing-masing variabelnya udah stasioner, selanjutnya kita ingin melakukan uji RDL-nya. Ya, untuk pertama-tama kita harus install dulu. Oke, selanjutnya kita ketik ini, masukkan variabel-variabel yang kita gunakan tadi. Kenapa dia max-nya 2? Ya karena tidak boleh apa namanya different yang kedua kali ya. Jadi kita nggak boleh apa namanya maksimal lex itu 2. Jadi ini tuh adalah gunanya tuh untuk menentukan model ARDL kita yang optimal gitu dengan memilih leg terbaik untuk variabel kita berdasarkan AIC, AKK Information Creation ya. Nah, model ARDL yang akan sering digunakan tuh ya untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang dari data time series. Nah, data kita kan data time series. Nah, maka apa namanya komen itu gunanya untuk melihat ya, menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Oke, di sini kita udah bisa melihat ya, ada hubungan jangka pendek ya, karena udah di bawah 0,05. Dan ini adalah model ARDL yang terbaik ya, karena di sini sudah mendapatkan model ARDL yang terbaik 20020. Oke, selanjutnya kita tulis ini ya untuk mengetahui apakah ada error dan kita mengestimasi model ARDL kita. Masukin variabel yang kita gunakan tadi. Lalu kita ketik ya model terbaik yang kita punya yang kita dapatkan. Nah, oke, di sini adalah apa namanya ya? Eh kita bisa melihat di sini ya nilai koefisiennya ya. Ini penting karena kita apa namanya akan melihat apakah di sini memiliki hubungan jangka panjang atau jangka pendek dari model yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini ya, ini kan variabel dependentnya. Nilai koefisiennya itu adalah minus dan udah di bawah 0,5 ya. Nah, jadi apa namanya di sini kita bisa lihat bahwa untuk variabel-variabel independen ya seperti TD, MD, SB, dan PE, kita ingin melihat apakah ada kesamaan dengan variabel HE ini. Yang ini yang minus dan ini di bawah 0,05. Dan singkatnya, variabel suku bunga itu memiliki koefisien yang minus dan di bawah 0,05. Yang artinya hanya suku bunga saja variabel yang memiliki hubungan jangka pendek terhadap HE. Berarti ada pengaruh dalam jangka yang pendek
suku bunga terhadap harga emas. Begitu. Kita bisa lihat ya koefisiennya ya, apabila negatif dan P value-nya itu di bawah 0,5, maka itu mempunyai hubungan dalam jangka pendek. Intinya begitu. Lalu, kita ingin melihat hubungan jangka pendek. Hubungan jangka panjangnya dengan mengetik, ya, kalau tadi udah jangka pendek, sekarang kita melihat apakah ada hubungan jangka panjang dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, di sini penting ya, karena pertama H0 itu mengatakan bahwa tidak ada hubungan jangka panjang antara variabel dependen dengan variabel independen. Tapi perlu diketahui, kita bisa melihat dari nilai F statistik ini, ya. Nilai F statistik di sini adalah 1,398, ya. Kita ingin membandingkan dengan yang 5%, ya. I1 bond atau mungkin I0 bond, ya. Syaratnya, ya, F statistik itu harus lebih besar daripada I0 ataupun dan I1. Tapi pada kondisi yang kita dapatkan sekarang, ya, F statistik itu lebih kecil daripada I0 dan I1 karena 1,3 itu masih lebih kecil daripada 3,1 dan 4,5. Nah, dalam konteks ini, nilai F statistik lebih kecil daripada I0 dan I1, maka bisa dikatakan ini tidak memiliki atau tidak ada kointegrasi, ya, alias H0-nya diterima. Dan apabila tidak ada kointegrasi, maka tidak ada hubungan jangka panjang antara variabel independen dengan variabel dependennya. Jadi semua variabel-variabel independen tadi, TD, MDS, BPE, itu tidak memiliki pengaruh apa-apa atau hubungan dalam jangka yang panjang terhadap HE, harga emas. Ya, sebagai contoh mungkin suku bunga, apabila tadi kan jangka pendek suku bunga mempunyai pengaruh, mempunyai hubungan dalam jangka pendek terhadap harga emas. Tapi di dalam jangka panjang, suku bunga tidak berlaku lagi, tidak memiliki hubungan atau mungkin hubungan jangka panjang terhadap harga emas. Begitu. Jadi untuk melihat dari hasil ini, ya kita bisa lihat dari F statistiknya dan kita lihat dari I0, I1. Ya, apabila lebih besar daripada ini, F daripada I dan I0 dan I1, maka itu ada kointegrasi. Tapi kalau lebih kecil daripada I0 dan I1, maka itu tidak memiliki kointegrasi alias tidak memiliki hubungan dalam jangka yang panjang. Nah, setelah dari sini kita akan melakukan uji asumsi klasik, ya, yaitu ada uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir kita melakukan uji stabilitas. Nah, untuk uji yang pertama dalam asumsi klasik, kita akan melakukan uji autokorelasi, yaitu kita harus mengetik Estad-Watson. Jadi Estad-Watson ini kita ingin menguji apakah error dari waktu ke waktu itu ada, ya. Apakah ada error itu mempengaruhi waktu-waktu yang ada pada data kita. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 2,108, yang mana ini kurang dari 1,5, ya. Dan maksudnya 2,1 ini di atas 1,5 dan di bawah 2,5. Artinya nilai 2,1 yang kita dapatkan pada uji autokorelasi ini itu stabil. Ya, kalau di bawah 1,5 itu positif hetero, yang artinya ini gagal dalam uji autokorelasi. Tapi kalau di atas 2,5 itu negatif juga karena itu mempunyai hubungan yang berlawanan. Ya, maka dari itu di sini adalah nilai yang terbaik. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Pertama kita melakukan install dulu. Oke, ini udah mendapatkan nilai kita ya. Kita udah mendapatkan nilai 0,4274.
Yang artinya ini lolos dalam uji heteros. Ya, karena nilai P yang kita dapatkan itu di atas 0,05. Berarti ini datanya apa namanya udah homoskedastisitas. Alias ini datanya variannya stabil. Oke, untuk langkah terakhir kita akan melakukan uji stabilitas. Yaitu kita akan memastikan bahwa model yang kita gunakan itu konsisten. Ya, tidak berubah seiring-iring waktu. Kita juga ingin mengecek apakah koefisien model stabil atau mungkin ada perubahan dalam struktural data kita. Ya, untuk pertama-tama kita lakukan install dulu. Ketik ini. Lalu kita masukin variabel-variabel yang kita gunakan tadi. Ya, baiklah. Ini adalah garis yang kita dapatkan. Ya, ini adalah untuk garis teratasnya dan ini garis untuk di bawahnya. Jadi ini adalah apa namanya data kita. Beberapa ada yang masih di luar dalam garis lower, ya, dan di sini tidak ada yang melewati 0 ya. Yang artinya mungkin jika itu melewat, jadi data garis merah ini kita tidak boleh lewat dari garis upper ataupun garis lower. Akan tetapi data yang kita miliki ini dia memiliki garis di bawah garis lower ya. Ya ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal ya atau mungkin di sini ada beberapa faktor yang membuat ini di bawah seperti mungkin ada kejadian yang tidak terduga ataupun mungkin ini ada gagal dalam uji asumsinya ya yang pasti jika memang melewati dari garis hijau ini tandanya data yang kita miliki ini masih belum stabil karena inti dari uji stabilitas ini adalah kita ingin mengetahui kita ingin memastikan bahwa model yang kita gunakan model yang kita dapatkan tadi itu konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang dimaksud konsisten itu dia tidak keluar dari garis hijau ini, ya. Tapi dalam kasus kita sekarang ini memiliki data yang tidak konsisten. Ya, ini dari luar dari konsisten dari garis lower. Jadi bisa dikatakan ini adalah model yang tidak terlalu stabil, ya, karena masih ada perubahan struktural dalam data-datanya. Oke, mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.